Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ashbah wa Nadhair fil Furu' karangan Imam Suyuti itu ada satu kaidah menarik, yaitu al-umur bimaqasidiha. Kaidah ini dilandaskan atau didasarkan pada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Kaidah ini artinya adalah perbuatan-perbuatan atau tingkah laku atau setiap hal itu sangat bergantung dengan maksudnya. Al-umur, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku atau perkara-perkara yang dikerjakan itu bimaqasidiha. Itu bergantung sekali dengan maksudnya atau niatnya. Dalam perkara ibadah, kalau dilakukan itu dengan niat karena Allah, niat ikhlas, menjalankan ibadah itu apalagi karena kecintaan dia kepada Allah, maka semakin tinggi level ikhlasnya, akan semakin tinggi pula level spiritualnya, semakin tinggi juga nilainya di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau niatnya itu, misalnya niat beribadah dilakukan untuk selain Allah, untuk berbuat riya, maka nilai ibadah itu tidak berarti apa-apa, tidak memiliki nilai spiritual yang khusus di hadapan Allah. Bahkan ibadah sholat itu kalau dilakukan riya karena Allah, atau karena demi dilihat oleh sang puja hati, atau karena demi dilihat oleh orang lain agar terlihat rajin beribadah, maka nilai ibadah itu tidak ada sama sekali atau zero. Jadi setiap ibadah kalau kita ikhlas karena Allah, nilainya juga akan tinggi di hadapan Allah. Tetapi ikhlas itu merupakan pendidikan yang butuh waktu yang lama, butuh pembiasaan. Tidak bisa orang sekonyong-konyong ikhlas menjalankan ibadah karena murni karena Allah. Pasti ada proses pendidikan, ada pembiasaan ibadah itu ya. Nah, jadi mulai dari sekarang kita membiasakan diri beribadah karena Allah, sholat karena Allah, berpuasa karena Allah, ibadah haji dan umroh karena Allah. Jangan sampai ibadah haji, ibadah umroh yang dilakukan itu karena riya di hadapan manusia. Kalau itu sampai terjadi, maka nilai ibadahnya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi orang ikhlas? Tentu saja itu jalan yang butuh waktu, butuh proses, butuh pembiasaan. Jadi butuh menanamkan keimanan. Makanya iman itu bisa naik berdasarkan keikhlasan hamba Allah, untuk menaikkan rating spiritual di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya di masa pandemi ini kita sering beribadah di rumah, tetapi kita semakin ikhlas karena Allah, maka nilai ibadah kita akan lebih mulia dibandingkan apabila kita berjalan ke tempat ibadah lalu kita riya di situ. Jadi banyak orang yang hatinya riya, banyak. Mungkin dengan faedah PPKM darurat ini membuat kita semakin menanamkan keikhlasan ibadah kita di hadapan Gusti Allah. Sholat zuhur kita tidak perlu orang lain tahu. Sholat subuh kita tidak perlu orang lain tahu. Khusus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah faedah di mana kita harus melatih keikhlasan.
Jadi solat berjamaah belum tentu pahalanya lebih besar dibanding orang yang solat sendirian. Eh, Kalau seandainya orang yang berjamaah itu justru ria di hadapan manusia, ingin dipuji, ingin disanjung. Tapi bagi kita yang ikhlas beribadah di rumah, solat isya hanya kita yang tahu, solat subuh kita yang tahu dengan Allah, menjadi rahasia kita dengan Allah, maka ibadah itu akan jauh lebih bernilai, bermanfaat. InsyaAllah, selama PPKM darurat ini, ibadah kita di rumah akan semakin berkualitas, ikhlas kita semakin tinggi, semakin terbiasa, semakin bernilai ikhlasnya, semakin mulia dan tinggi ikhlasnya, maka akan semakin mulia kita di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.